Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel The Harma Video. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan positif negatif. Nah, adapun di sini kita bisa melihat ada penjumlahan dan juga ada pengurangan, ya, bagaimana nanti kita akan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan positif ketemu dengan bilangan negatif atau sebaliknya. Misal nomor 1, kita ketemu soal min 4 ditambah 2. Yang kedua, 3 dikurang 4. Nomor 3, min 3 ditambah 6. Nomor 4, min 1 dikurang 9. Nomor 5, min 10 ditambah 3. Untuk menyelesaikan operasi yang seperti ini, maka kita bisa menggunakan analogi bahwasanya plus atau positif itu kita anggap sebagai uang, dan negatif atau minus itu kita anggap sebagai utang. Misal nomor 1, min 4 ditambah 2. Artinya punya utang 4 dan punya uang 2. Kita memiliki utang 4, kemudian kita mempunyai uang 2. Maka nanti yang tersisa adalah utang. Karena utangnya 4, uangnya cuma 2, maka nanti yang tersisa adalah utang, dan utangnya adalah 2. Untuk nomor 2, 3 dikurang 4. Artinya 3 ini adalah positif, ya, berarti 3 adalah uang, sedangkan 4 ini adalah negatif. Artinya 4 ini adalah utang. Punya uang 3 dan punya utang 4. Artinya yang tersisa adalah utang. Karena uangnya cuma 3 sedangkan utangnya 4, berarti utangnya masih ada 1. Lanjut nomor 3. Min 3 ditambah 6. Mempunyai utang 3 dan uang 6. Punya utang 3 dan punya uang 6. Artinya uangnya masih ada tersisa 3. Artinya positif 3 karena uang adalah positif. Jadi kalau positif tidak perlu kita tuliskan, ya. Jadi cukup kita menuliskan angka 3 saja, artinya memiliki utang 3 atau positif 3. Lanjut nomor 4, min 1 dikurang 9, artinya memiliki utang 1 dan memiliki utang 9. Utang 1 dan utang 9, artinya utangnya semakin bertambah. Utang 1 dan utang 9, artinya utangnya ada 10. Utang 1, utang 9. Jadinya utangnya 10. Lanjut nomor 5. Min 10 ditambah 3. Artinya punya utang 10 dan punya uang 3. Utang 10, uang 3. Berarti masih memiliki sisa utangnya 7. Simpel, ya. Jadi hanya dianalogikan ketika melihat positif itu adalah uang, ketika melihat tanda negatif itu adalah utang.
Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya. Ada 4 contoh soal yang lebih sulit dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini kita melihatnya agak simpel ya. Agak sederhana soalnya. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kanan sini. Nah, kalau kita melihat di sebelah kanan sini, soalnya itu lebih rumit. Kenapa? Karena ada bertemu di tengah ya, antara misalnya kalau nomor 1 ini positif ketemu dengan negatif ya, jadi tandanya bertemu. Nomor 2 di tengahnya juga ada bertemu antara negatif dan negatif. Yang nomor 3 positif dan negatif ini bertemu. Kemudian nomor 4 negatif dan negatif bertemu di sini. Nah, untuk soal yang seperti ini, kan kalau kita bandingkan di sebelah kiri itu tidak ada yang ketemu ya. Sangat sederhana sekali. Sehingga kita mudah untuk menentukan antara utang dan uang. Sedangkan untuk contoh soal yang sebelah kanan ini, itu ada bertemu di antara tanda positif dan negatif, begitu juga dengan sebaliknya ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus melihat rumus. Nah, di sini saya ada buatkan rumus. Ketika positif itu bertemu dengan positif, artinya positif dikalikan dengan positif, maka nanti hasilnya positif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, artinya negatif dikali dengan negatif, maka nanti hasilnya adalah positif. Jika positif bertemu dengan negatif, artinya positif kali negatif, nanti hasilnya akan negatif. Jika negatif bertemu dengan positif atau negatif itu dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, jadi seperti ini ketika bertemu ya antara positif dan negatif, itu artinya harus dikalikan antara positif dan negatif ini. Kita kembali kepada rumus, positif ketemu dengan negatif. Rumusnya kita lihat, positif ketemu dengan negatif atau positif dikalikan dengan negatif, maka nanti jawabannya adalah negatif. Maka nanti ini akan menjadi negatif ya. Karena ini ketemu, maka dia akan menjadi negatif. Artinya 8 ini nanti kita akan kurangkan dengan 6. Nah, kenapa? Karena positif ketika dikalikan dengan negatif itu akan menjadi negatif. Sehingga 8 dikurang 6 hasilnya seperti ini. Ya. Ketika sudah menjadi seperti ini, maka kita bisa kembali menganalogikan seperti yang sebelah kiri tadi. 8 adalah positif, artinya 8 adalah uang. Dan 6 ini adalah negatif, berarti 6 ini adalah utang. Punya uang 8 dan punya utang 6. Uang 8, utangnya 6, artinya masih memiliki uang 2, positif 2. Lanjut nomor 2. Min 7 dikurang min 8. Nah, kalau kita melihat soal nomor 2 ini, maka ada operasi yang bertemu antara min dan min, atau antara negatif dan negatif. Ketika negatif dan negatif ini bertemu, maka harus kita kalikan. Kita kembali kepada rumus, kita cari negatif kali negatif ya. Negatif kali negatif sama dengan plus. Artinya di sini harus kita rubah menjadi plus atau positif. Kalau kita merubah jadinya negatif 7, karena ini tadi dikalikan, negatif kali negatif adalah positif, maka di sini menjadi positif 8.
Kalau sudah seperti ini bentuk soalnya, maka kita bisa menganalogikan bahwa min 7 adalah utang ya. Berarti dia memiliki utang 7 dan uang 8. Utang 7, uang 8 berarti masih memiliki uang 1. Artinya jawabannya adalah positif 1. Lanjut nomor 3. 20 tambah min 3. Ketika kita melihat soal nomor 3 ini, maka ada yang ketemu antara operasi positif ketemu dengan negatif. Positif dan negatif ketika bertemu seperti ini, maka akan kita kalikan. Positif dikali negatif. Kembali kepada rumus positif kali negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Artinya 20 dikurang, ya, karena ini sudah menjadi negatif, dikurang 3. Uang 20, utang 3. Memiliki uang 20 dan utang 3. Artinya akan menyisakan uang 17. Lanjut nomor 4. 23 dikurang min 2. Nah, di sini ketika kita melihat ada bertemu antara negatif dan negatif. Ya. Tinggal kita kalikan saja negatif kali negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Artinya 23 ditambah 2 ya, karena negatif kali negatif ini berubah menjadi positif. Memiliki uang 23 dan uang 2, karena 23 adalah positif ya, dan 2 juga adalah positif. Sehingga uang 23 ditambah dengan uang 2 menjadi uang 25. Artinya positif 25. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Untuk selanjutnya, yang kelima, saya beri soal min 6 ditambah min 2. Kira-kira berapakah jawabannya? Jangan lupa yang bertemu dikalikan dulu antara positif dan negatif. Oke, silakan dihitung dan dikerjakan. Jangan lupa jawab di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.